Indeks harga saham gabungan masih terus bergejolak pada Maret ini. Ternyata, gejolak ini diprediksi akan terus berlangsung sepanjang tahun. Apa saja strategi yang sebaiknya dijalankan investor? Berikut analisis IHSG dari Martin Panggabean, dosen Universitas Katolik Atmajaya. Kalau saya melihat perkembangan pasar finansial, terutama dari capital market, ini adalah perjalanan yang akan cukup menyenangkan. Dalam arti kata tidak akan linear, terus naik ke atas atau terus naik ke bawah. Karena banyak sekali berita dan cerita yang akan terus terbagi rata sampai dengan akhir tahun tentang berbagai hal internal maupun global yang akan membawa sentimen yang terus berubah-ubah. Jadi misalnya di akhir bulan ini, Brexit, itu kan sudah harus ada kelihatan dia hard Brexit atau enggak. Di pertengahan bulan April akan ada pemilu, itu sendiri akan membawa sentimen yang bisa positif atau negatif. Lalu kemudian perundingan perdagangan Amerika Serikat dengan Cina, lalu kemudian Korea Utara, Iran. Semakin banyak ekonom-ekonom seperti Rubini, lalu kemudian L. Erian itu mengatakan bahwa Amerika Serikat akhir tahun ini atau awal tahun depan itu masuk ke dalam resesi. Nah, ini semua sebetulnya menurut saya ceritanya menarik. Jadi ya pasar tuh akan bergelombang naik turun. Kalau saya tidak akan seoptimis itu untuk mengatakan bahwa pasar itu akan naik sampai 30%, tapi saya juga ragu-ragu untuk mengatakan bahwa pasar ini akan seburuk tahun 2018, terutama untuk pasar saham. Yang menarik temanya adalah kapan Anda masuk dan apakah Anda mengantisipasi isunya dengan tepat, sehingga mungkin strategi yang sekarang ini bukan buy and hold, tetapi ya sell on strength. Jadi pada saat turun Anda buy, lalu pada saat pasar naik Anda jual, karena saya hampir yakin bahwa ini pasar akan bergelombang. Kalau saya melihat sekitar 15% saja apresiasi, terutama pasar saham ya. Kalau obligasi kan kita semua akan ditentukan oleh kupon. Tetapi juga resikonya juga kan nggak begitu banyak juga sebetulnya. Downside risk dari saham sudah tidak begitu banyak. Kalau dari ceritanya luar negeri, maka kemudian semua pangsa ekspor kita seperti CPO, batu bara, itu semuanya ngeri-ngeri sedap kan. Jadi kita nggak tahu nih juga arahnya dia mau kemana. Lalu infrastruktur yang selama ini menjadi kesayangan, kan kita tidak tahu juga apakah tren ini akan terus berlanjut, karena akan sangat tergantung kepada bagaimana outcome dari Pilpres kita kan. Kalau saya melihat sektor yang masih terus menarik itu justru adalah tetap sektor finansial dan perbankan. Karena perbankan itu by nature mereka harus mendiversifikasi seluruh aset pinjaman mereka ke berbagai sektor, terutama yang di buku 4 lah.